Salam Sultan teman-teman, sekarang kita coba untuk menganalisa atau membicarakan topik buyback atau pembelian ulang. Di sini saya sudah bikin tabelnya untuk Fibo jual. Jadi kalau kita jual Fibo di 2618, maka untuk situasi yang biris dan bullish atau normal itu gimana cara belinya. Jadi kalau di situasi bullish misalnya kalau udah mencapai target 2618 tergantung time frame sih sebenarnya. Jadi semakin kecil jaraknya harusnya semakin pendek dan kalau semakin besar harusnya jaraknya semakin normal. Jadi kalau kita situasinya bullish di time frame kecil, maka nanti di time frame besar jatuhnya normal. Kayak begitu. Ini nanti bisa dilihat. Sekarang kita buka misalnya chart dari LTC. Pada umumnya sebelum saya trading, saya akan mulai dari chart di 4 hours dulu. Di chart di 4 hours, saya akan lihat stokastik dan RSI-nya. Kemudian saya coba cek di 1 hari. Ternyata 4 hours dan 1 hari sama-sama udah overprice. Artinya harga yang sekarang ini butuh koreksi, agak kemahalan menurut pasar. Kalau kita mau main jangka yang agak panjang seperti per 3 hari, untuk ambil profit kita buka chart di 3D. Sedangkan di 3D harga yang sekarang nggak mahal-mahal amat tuh. Ternyata masih bisa naik keras. Kembali kepada 1D dan 4H, kita bisa baca bahwa di time frame 4 hours mereka butuh koreksi. Jadi seperti ini. Kita lihat karakter pasarnya dulu ya. Di karakter pasar setelah dia sentuh overprice dalam 4H, ini sentuh overprice dalam 4H, dropnya nggak dalam-dalam amat. Dia sentuh overprice atau kemahalan dalam 4 hours, dalam 4 jam, dia turun dan jatuhnya juga nggak dalam-dalam amat. Kita lihat dalam kondisi bearish pun juga ya begitu. Ini pun juga sama, kecuali dia udah lewatin fase stokastik RSI-nya. Nah, jadi kalau dia lewatin fase stokastik RSI dengan RSI, umumnya sih dia dump keras. Nah, di sini kita bisa lihat di mana fase dia lewatin stokastik yang lewatin RSI, umumnya dumpnya agak dalam. Oke, kembali ke pembicaraan tadi di Fibonacci buyback. Di 4H dia udah mau oversold, kita turun ke 2H. Di 2H ternyata arahnya dia mau koreksi. Jadi sebenarnya dia ini melakukan bearish divergence ya. Bearish divergence artinya harga dipaksa naik tapi volumenya semakin turun. Aktivitas penjualannya pun di harga, setiap ada harga tinggi mereka jual, setiap harga tinggi mereka jual gitu. Oke, di 4H di 2H dia udah mau koreksi, kita turun ke 30 menit. Di 30 menit pun juga sama, cuma di 30 menit kita lihat ada peluang rebound di sini karena jarak antara stokastik dan RTS-nya sudah sangat dekat. Jadi ada kemungkinan dia rebound. Nah, apa yang saya lakukan untuk kondisi yang saat ini, misalnya saya udah jual di sini, saya udah jual di area ini di 209, terus saya mau bingung nih, saya mau buyback lagi gimana caranya. Oke, kita kembali lagi ke 4 hours. Di 4 hours kita bisa ambil pola, misalnya pola kurva, misal pola kurva yang ini. Di pola kurva yang ini, sebentar kita nyalakan dulu levelnya. Oh, udah nyala ya. Di pola kurva yang ini ternyata dia sudah sentuh 113 dan dia mau ke 1618 bahkan ke 2168. Ini namanya kalau saya sebut sih ini namanya adalah area kosong atau black zone, dark zone. Nah, di dark zone ini umumnya nggak ada istilah tuh balik arah atau nyerah gitu loh, naiknya nyerah itu nggak ada. Jadi dia itu pada umum, apalagi kalau kita ambil di pola-pola yang besar seperti ini pola besar. Kita lihat di sini dia udah masuk black box ya, dia udah masuk area kosong. Ini dia wajib
dia wajib biasanya menyentuh Fibo teratas atau setidaknya dia ya sedikit lah. Nah ini kita bisa lihat karakternya dia tidak mau sentuh Fibo, jadi dia ada, kalau kita disebut namanya error rating ya, error rate. Jadi dia punya error rate di 0,5%. Jadi kalau kita mau main safety, kita jualnya 0,6% lebih rendah dari harga Fibonya atau 1% lebih rendah dari harga Fibonya. Kalau kita mau kena hit sebelum koreksi. Lanjut lagi pembicaraan bahwa di sini dia sudah ngelewatin resistance bullish, jadi dia biasanya akan menyentuh bullish target yang terdekat, yaitu 1618 dan 1786. Kalau begitu kita mau buybacknya di mana? Kita buyback yang paling bijak adalah di 113 ini, di supportnya dia. Kita ambil di 1272. Ya, dia rebound di 1272. Ini juga bisa dijadikan untuk entry. Jadi kita bisa entry di area support ini. Karena posisinya dia sebenarnya dia belum nyentuh banget di sini, dia masih ada chance dikit ya. Dikit ini bisa berarti banget karena rata-rata ya kalau kita lihat dia itu spike ngelewatin. Jadi kita belajar situasi pasar. Nah dia belum nyentuh, turun, dia naik. Seperti itu. Dia belum nyentuh, turun, naik lagi. Nah, jadi besar kemungkinan dia akan mengulangi pola-pola yang sama. Pasar tuh seperti itu. Kalau karakternya sama, dimanapun dia akan sama ngikutin. Jadi penting banget bagi trader untuk backtest atau membaca pola pasar yang dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Dengan demikian kita bisa pastikan bahwa setelah dia lewatin 1272 tapi belum nyampe target, kita bisa beli di dua area support ini. Kayak gitu. Misalnya kita coba cari lagi kebiasaan dia yang lain. Misalnya di sini kita tarik lagi area resist ke support, kita dapat, kita panjangin ya. Kita lihat ya. Jadi dia udah keluar dari area resistance bullish tapi belum nyampe target. Dia ya begini, dia retest di 1272 atau di 113. Jadi kemungkinan sih dia akan retest di 1272 dan 113. Nah, inilah buyback kita. Jualnya di mana? Jualnya di atas ini. Kita lihat dia nyentuh ini tapi nggak balik. Nah, ini disebut anomali atau kita bisa sebut juga dengan rating error atau error rate. Itu bisa sampai 3% ya. 3% dia error rate-nya. Artinya belum sentuh Fibo bullish yang maksimum, dia turun. Jadi di antara itu ada Fibo namanya Fibo 2. Kita lihat di Fibo 2, ternyata dia ambil Fibo 2. Jadi daripada jadi kebiasaannya dia mungkin dia nggak pakai di 2168 tapi dia ambil Fibo 2. Jadi penting juga buat kita di sini buat ancang-ancang mempersiapkan Fibo 2. Nah, inilah area kita ambil take profit di sini. Kayak gitu. Jadi skenario seperti apa nanti? Skenario yang akan terjadi adalah kita ambil, misalnya kita jual di sini tadi, kita jual di 205, kita berharap dia akan turun ke bawah untuk naik seperti ini. Kita buka dulu. Karena berdasarkan table tadi bahwa dia punya rencana untuk turun di 078 dan 886. Jadi rencananya itu dia akan turun seperti ini. Begitu ya. Tapi ini kan 4 hours. Terus kemudian dia openingnya juga dia di atas resistance. Jadi kita harus perhatikan dia openingnya di mana. Kalau dia openingnya di atas resistance, itu berarti dia pengen banget naik. Kecuali dia openingnya itu di antara resistance ini atau di bawah resistance, itu artinya dia pengen turun.
Tapi kalau dia terus-terusan buka di antara resisten, artinya dia mau sideways atau konsolidasi. Pada strategi awal memang tepat kita jual di 1272, lalu kita arahkan buyback kita di 0886 seperti tabel yang ini. Kita jual di 1272, kita arahkan untuk kondisi bullish di 0886 atau 0786. Jadi sebenarnya strategi kita adalah cara normalnya adalah seperti ini. Ini adalah strategi kita. Untuk kita jual misalnya di awalnya di sini 2168, tapi kita lihat kebiasaannya berbeda, kita taruh di sini. Tapi karena dia udah buka di atas resisten dan kita lihat karakter dia bahwa dia masih mau naik, dan pada umumnya juga secara teori kalau suatu candle buka di atas garis resisten, dia masuk kategori uptrend. Berarti dia mau naik, kita bisa beli di antara ini. Ini adalah alternatif strategi. Gitu. Dengan kondisi overprice yang seperti yang terjadi di sebelumnya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Jadi kemungkinan sih begini, kita ambil copy pattern, bar patterns, yes, ya kemungkinan sih dia akan seperti ini. Boom, ya mirip-mirip sih. Gitu. Atau misalnya kalau kita suka trading di time frame rendah, saya ambil misalnya time frame 15 menit gitu ya. Saya cuma mau ambil, atau kita main di LTC USDT per. Kita mau long short atau kita mau pakai margin. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oke, dia mau koreksi di situ. Saya tarik garisnya yang resisten dan support, dia sentuh 1272. Dia udah kena ini, ternyata dia belum selesai koreksi, hampir selesai. Kalau gitu kita ambil di 0615, 0618 dan 0,5. Tadi udah di sini. Ini saya matiin dulu. Oke. Jadi dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi oversold, kita berharap dia akan oversold, berarti ini adalah area long kita. Untuk stop loss, silahkan diperhatikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan dana masing-masing. Tapi kalau kita mau percaya Fibo, ya udah kita main stop loss Fibo aja, 068, 044 dan 0. Oke, ini adalah stop loss kita dengan target kita jual. Karena jaraknya lumayan jauh, kita bisa jual lagi di resisten gini. Kalau kita main jarak pendek, atau silahkan diatur, kita jual di bullish targetnya dia. Kalau kita mau main jarak jauh, ya kejauhan kayaknya di sini aja. Nah, dengan cara seperti ini, dengan risk 0,44, artinya kalau kita pakai X10 dengan margin dengan margin 10 kali, dengan leverage 10 kali lipat, maka kita akan rugi 44%. Ya, akan rugi 44% kalau kita kena cut loss. Kalau kita pakai X5 atau 5 kali, maka akan ruginya mungkin 22%. Kalau kita pakai kalau pakai X100 ya, X10 ruginya 4,4. Kalau X5 ruginya 2,2. Kalau pakai X20 ruginya 8, sekian kali ya. 8 kali 4, 32, 9,3 kalau nggak salah sih.
Jadi kita tinggal atur aja sebenarnya nih, kita mau pakai leverage yang berapa. Kalau kita mau pakai leverage, jadi kita tinggal tahu, oh leverage ini risknya tuh sekian gitu. Kita udah bisa ukur, oh ini 8,8. Kita udah bisa ukur lossnya kita. Jadi kalau kita mau main Vegas pun kita bisa tahu. Kalau kita mau main Vegas X100, maka kita siap-siap kehilangan duit 44% dari entry kita. Kalau kita mau lebih dalam lagi, karena kondisinya, nah ini udah mendekati ya. Jadi kalau kita entry, kita lihat sih sebenarnya kalau dia di sini udah dapat targetnya, kita backtest lagi. Kebetulan di sini ada backtest. Oke, cool. Kita ambil garis dari resisten ke support, kita coba backtest sambil nungguin. Ternyata dia naik spike ke atas, ya kena juga sini 618 nih tuh, dia kena 618 dan dia tembus di 1618 dan diantaranya berarti kita ya mungkin sekitar seginian lah untuk areanya gitu. Oke. Selanjutnya bisa dilihat di sini, nanti linknya ini akan ada di deskripsi. Untuk hal-hal lain selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Stop recording.